Halo, perkenalkan nama aku Sabila Sopianti. Nama saya Noviana Rafianti. Nama saya Hasa Faizah dengan NIM 2005513 dengan NIM 2008200 dengan NIM 2008532 dari Pendidikan Teknik Akses B. Universitas Pendidikan Indonesia. Peradaban manusia banyak berkembang. Perkembangan peradaban manusia ini searah dengan kemajuan teknologi. Hingga sekarang, kita sampai di era revolusi industri 4.0. Dengan perkembangan teknologi, banyak aspek dalam kehidupan manusia ikut berubah. Salah satu di antaranya adalah aspek sosial. Perilaku manusia banyak berubah, dan perubahan ini terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Lantas, bagaimanakah dengan Pancasila? Bukankah seharusnya perilaku masyarakat Indonesia itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kemajuan teknologi memang menjadi salah satu tantangan untuk Pancasila. Pada kenyataannya, banyak sekali warga negara Indonesia yang menyimpang perilakunya dari nilai-nilai Pancasila ini. Perilaku-perilaku menyimpang tersebut diantaranya seperti yang pertama adalah radikalisme dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama dan juga perusakan tempat peribadatan. Seperti pada tahun 2020 lalu telah terjadi pencoretan di musola di daerah Tangerang. Hal ini mengindikasikan kepada kita bahwa masih seringkali terjadi penyimpangan dari nilai sila pertama Pancasila ini. Kemudian yang kedua adalah aksi bully. Aksi bully sangat bertolak belakang dengan nilai Pancasila yang kedua. Nilai Pancasila yang kedua sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sedangkan pada bully tidak mencerminkan sama sekali nilai dari sila kedua Pancasila ini. Kemudian yang ketiga adalah rasisme dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Rasisme di mana seseorang dari suku yang lain merasa lebih baik daripada suku yang lainnya. Hal ini merupakan cikal bakal dari disintegrasi bangsa, di mana disintegrasi bangsa ini merusak nilai dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah larangan mengeluarkan pendapat. Hal itu merupakan pelanggaran dari sila keempat Pancasila. Hal ini sempat terjadi di tahun 2020 kemarin, di mana ketika rapat DPR RI sedang diberlangsungkan, salah satu anggota DPR RI dimatikan mic-nya oleh Ketua DPR RI karena hal yang belum diketahui. Mengapa? Apakah menurut kalian ini adalah pelanggaran? Jawab sendiri ya. Kemudian yang kelima adalah hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Mungkin seringkali kita lihat di berita, hukuman yang dijatuhkan kepada para pejabat jauh lebih berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada masyarakat biasa. Lalu, seperti apa sih perilaku yang sesuai dengan Pancasila di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini? Beberapa di antaranya adalah menghormati perbedaan agama. Kita harus menghormati apapun aliran yang dianut seseorang, karena seperti yang telah disebutkan dalam sila pertama Pancasila, bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk memilih agama dan kepercayaan dari Tuhannya masing-masing. Sebagai bangsa Indonesia yang terlahir dengan banyaknya keberagaman dan perbedaan, kita harus menyikapi perbedaan tersebut dengan penuh kehormatan, saling menghargai dan tidak membedakan antara suku ataupun bangsa, sebagaimana yang telah disebutkan dalam sila Pancasila terkait persatuan dan kesatuan. Contoh lain dari perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila di era revolusi industri 4.0 adalah sikap gotong royong, menjaga persaudaraan, cinta tanah air, menghargai pendapat orang lain di kehidupan nyata maupun media sosial, melaksanakan musyawarah mufakat yang baik dan benar, patuh terhadap hukum dan peraturan, serta saling tolong-menolong jika ada yang membutuhkan. Sudah seharusnya kita menyadari betapa pentingnya penerapan Pancasila di kehidupan zaman yang semakin maju. Masa revolusi industri 4.0 atau kemajuan zaman tidak bisa kita jadikan alasan atas budayanya nilai-nilai Pancasila. Karena pada dasarnya nilai-nilai Pancasila bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Tinggal kita sebagai warganya untuk mau mempelajari dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.